Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga selalu sehat dan semangat. Senang sekali ada saya Nana Narundana kembali menemani Anda mengawali pagi yang cerah ini di Sapa Sulsel. Nah, saudara, pagi ini seperti biasa kita akan berbincang sesuatu yang semoga dapat menjadi inspirasi Anda. Memupuk bakat ataupun juga minat terhadap seni dan kebudayaan ini bisa dilakukan dengan cara apapun dan dimanapun. Nah, bagi adik-adik yang sedang berkuliah mungkin, khususnya lagi di Universitas Negeri Makassar, ada suatu unit kegiatan mahasiswa bernama Bengkel Sastra yang menjadi wadah bagi mereka yang ingin mempelajari ataupun juga mengembangkan lagi bakat seni mereka, khususnya di bidang seni tradisional. Lalu seperti apakah Bengkel Sastra ini dalam mengembangkan kesenian, khususnya kesenian di Sulawesi Selatan? Langsung saja kita berbincang bersama teman-teman saya pagi ini yang hadir di Sapa Sulsel. Ada rekan-rekan dari Bengkel Sastra. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Saya panggilnya siapa nih? Andro aja. Andro. Waduh, Andro tambah S jadi ini ya maknanya ya beda lagi. Untuk Andro aja nih. Oke, Andro. Selamat pagi. Satunya lagi. Aku panggilnya siapa? Bahar aja. Bahar. Ada Andro dan Bahar. Ini mereka adalah anggota dari UKM Bengkel Sastra ya. Tapi benar ya saya sebutnya unit kegiatan mahasiswa. Bengkel Sastra. Bengkel Sastra saja. Oke, nah kenalan dulu. Jadi Bengkel Sastra ini dia di Universitas Negeri Makassar ini sebagai apa? Apakah dia organisasi ekstrakurikuler atau mungkin bentuk organisasi lainnya? Bengkel Sastra itu merupakan biro kemahasiswaan yang bergerak di bidang seni dan sastra dan merupakan ruang untuk mengapresiasi seni, khususnya di bidang sastra, musik, teater. Kalau kedudukan di universitas, Bengkel Sastra itu berada di bawah naungan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar. Oke, jadi ini adalah sebuah biro kemahasiswaan ya, yang dinaungi langsung oleh jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, kalau Andro sendiri di Bengkel Sastra ini sebagai apa sih? Kebetulan sekarang menjabat sebagai Kepala Suku Bengkel Sastra. Kepala Suku ya sebutannya ya. Oke. Yang kalau biasanya di lembaga lain itu namanya Ketua Umum. Iya, Ketua Umum organisasi. Tapi kalian di ini Kepala Suku. Iya. Oke, wah luar biasa. Nah, apa saja yang dilakukan di Bengkel Sastra? Di Bengkel Sastra itu sebenarnya ada sistem pengkaderan yang berlangsung selama satu periode kepengurusan, mulai dari basic, intermediate sampai advance. Adapun kegiatan-kegiatan ekstra di luar pengkaderan itu kita biasa mengikuti festival teater, festival tari, dan akhir bulan ini kita akan mengadakan pentas tahunan. Oke, jadi memang ada pelatihan seni ya untuk mereka yang bergabung di sini, dan itu klasifikasinya terbagi 3, ada basic, intermediate, dan juga advance. Oke. Nah, kalau Bahar sendiri, Bahar, kamu angkatan berapa sih? Kalau saya di kemahasiswaan itu di akademik angkatan 2015. 2015. Iya. Terus sejak kapan kamu gabung dengan Bengkel Sastra? Gabung dengan Bengkel Sastra itu tahun 2016. Jadi kalau sekarang udah jadi pemangku adat, dia namanya istilah di sana untuk yang mengkoordinatori setiap divisi itu namanya pemangku adat, seperti itu.
Wow, jadi kamu pemangku adat ya. Ya. Tampilannya juga ini seperti seorang pemangku adat loh. Kalau saya lihat dari Ya. ujung atas sampai bawah, ini mengingatkan saya dengan teman-teman dari atau saudara-saudara kita dari suku Kajang di Ya. Bulukumba. Tapi apakah itu benar? Ya, sebenarnya secara umumnya kami mencoba mengadopsi kebudayaan dari Sulawesi Selatan itu sendiri. Jadi mungkin ada beberapa kostum yang mungkin saya kenakan sekarang dan juga yang dikenakan oleh kepala suku. Jadi kami mengadopsi kesukuan itu sejak tahun 2003 ya Pak. Ya, sejak tahun 2003 kami coba mengadopsi itu. Di sisi lain kan kami coba mengambil spirit dari kesukuan itu. Jadi ada kemudian spirit kekeluargaan yang sangat ciri khas di khususnya di budaya Sulawesi Selatan itu sendiri. Di samping dengan misalnya seperti ini ada patonro, Ya, kemudian patonro. ada Dari sarung hitam, Makassar ya, iya. sarung hitam yang identik sekali dengan suku Kajang. Iya. Tapi yang dipakai kepala suku ini adalah sarung toraja sepertinya. Iya, sarung toraja. Oke, dan ada songkok kebone begitu. Wow, menarik sekali. Jadi ada berapa divisi sih di bengkel sastra ini? Kalau di Bengkel Sastra sendiri ada 4 divisi. Apa Ada sastra, ada teater, ada tari dan juga ada musik. Jadi 4 divisi ini kemudian di setiap tahunnya itu digarap untuk melaksanakan pentas tahunan sekaligus diinkludkan dengan pengkaderan yang kemudian disebutkan oleh kepala suku tadi. Ada kan yang tadi itu ada basic seperti kemudian, inaugurasi begitu ya. Oke, ada 4 ya tadi yang disebutkan, Ya, 4 divisi yang mempelajari bahasa, sastra, Sastra, teater, dan musik. ya. Nah, ini boleh deh Pak Kepala Suku menjelaskan. Ini mereka dalam 4 divisi itu mempelajari apa saja per divisinya? Kalau dalam proses pengkaderan itu kan ada tahap. Di basic itu mereka belajar tentang dasar-dasar pengetahuan, pengertian, dan beberapa jenis. Setelah masuk di intermediate, mereka mulai belajar menciptakan karya, mulai dari menciptakan penelitian. Jadi dalam 1 tahun itu ada satu tematik, pengkaderan di setiap angkatan. Jadi di angkatan itu akan mengkaji tentang tematiknya, tematik angkatannya. Sastra mempelajari tentang tematik itu, teater, musik, dan tari. Kemudian melakukan penelitian, observasi, dan menarik kesimpulan lalu menciptakan sebuah karya oleh hasil observasinya. Jadi targetnya itu setiap tahun 4 divisi atau 4 adat di Bengkel Sastra itu melahirkan karya baru dan menguasai sebuah tematik dalam pengkaderannya. Oke, menarik sekali. Jadi ini seperti masih berhubungan juga dengan akademik sih, karena ada satu tema yang diangkat. Ini seperti mereka ditugaskan untuk mengembangkannya, karena mereka diminta untuk mempelajarinya lebih dalam. Pak Kepala Suku ingat nggak ada satu karya mungkin yang paling berkesan di hati sampai sekarang dari angkatannya siapa? Mungkin mereka bikin karya apa? Oh ya, kalau dari karya sebenarnya ada beberapa. Cuma yang paling baru ini ada pentas anggota baru dari PA 18 tahun lalu berarti. Mereka bikin apa itu? Mereka menciptakan sebuah karya teater yang berjudul Parakang, yang menceritakan tentang kearifan lokal, tapi ini versi horor-horornya nih. Memang temanya dia mantra, manusia tradisi. Dan di teater itu menciptakan naskah Parakang. Terus di tari itu menciptakan tari Manene ya, Manene. Dari Sastra waktu itu dia menciptakan naskah puisi, naskah teater, puisi juga. Sastra menciptakan puisi, dan musik juga melahirkan lagu waktu itu. Wow, lagu baru. Keren sekali. Wah, saya tidak sabar sebenarnya melihat bakat yang mereka miliki, yang telah mereka kembangkan dalam dunia sastra, musik, teater di Bengkel Sastra ini. Di segmen kedua, ada salah satu anggota mereka yang akan tampil mempersembahkan sebuah puisi untuk Anda pemirsa Sapa Sulsel. Tetaplah bersama kami. Saudara
saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel. Dan kita akan menyaksikan bersama seperti apa sebenarnya bakat yang telah diasah di bengkel sastra dari teman-teman mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nah, saya akan memperkenalkan, ini ada Ira, anggota dari bengkel sastra. Ira, gimana, udah siap? Insya Allah. Oke. Silakan Ira. Berakhir di ujung jemarimu. Karya Andi Karmilaningsih. 2 hari sebelum kemarin, kutatap di selah dinding bambu. Dia menyugar rambutnya yang hitam dan panjang. Menoleh ke arahku, pun memanggilku. Tanpa sepotong ucap, lalu aku pergi. Sehari sebelum kemarin, dia masih tetap menyugar rambutnya yang hitam dan panjang. Dia berkata dengan suara yang patah, "Aku tak lagi punya sisa mimpi yang indah, anakku. Semua telah tertimbun rerumputan dan sebentar lagi akan menjadi semak belukar yang tak berguna." Setetes air matanya jatuh dan mengakar di pahaku. Entah apa yang ia tangisi. Dia kembali bercerita. Bercerita tentang seorang anak yang mendulang kubur ayah ibunya, mengajariku mencintai Tuhan, mengajariku tentang kematian. Kemarin, aku tak lagi menemukannya. Seseorang yang menyugar rambutnya yang hitam dan panjang. Kucari, tapi yang kutemukan hanya warna-warna surga yang bertabur di atas nisan tak bernama. Daun dan ranting seakan menyanyikan lagu dan denting. Aku telah mengantarkannya pada kesepian yang abadi. Kucium aroma nafasnya yang terselip di sisa rerumputan basah. Hanya sesaji rindu kutitipkan di segelas senja yang sendu. Biarlah ku kenang dalam mimpi dan berakhir di ujung jemarimu. Waduh, keren banget ya. Sudah tepuk tangan dong. Saya sepanjang dia membaca puisi, saya melihat ke dia terus terkesima. Oke, Ira, Iya, Kak. kamu jadi berarti di bengkel sastra ini, saya tebak ya, Iya. kamu di divisi sastra bukan? Betul sekali, Kak. Betul sekali. Oke, nah kamu butuh berapa lama sih belajar sehingga bisa membacakan puisi yang begitu indah, memiliki syair dan dengan makna yang begitu dalam begitu? Iya. Tentunya ini bukan proses yang mudah. Iya. Sebelum masuk di bengkel sastra pun saya mulai belajar ini, tetapi di bengkel sastra lah saya benar-benar ditempa, bukan hanya belajar membacakan puisi, tetapi juga belajar bagaimana memproduksi sebuah pementasan puisi, bagaimana menulis puisi, mengkaji puisi, dan segala macam hal. Dan tidak hanya karya sastra, banyak hal di luar itu. Itu, Pak. Pasti juga belajar pantun deh. Oke. Nah, Ira, jadi tadi puisi ini judulnya apa? Diceritakan sedikit Iya. tentang apa puisi Puisi ini? ini judulnya Berakhir di Ujung Jemarimu. Ini salah satu karya dari Bunda. Kami menyebut Bunda, Bopo dan Bunda kalau di bengkel sastra, senior kami. Siapa dia? Seniornya? Iya, Andi Karmila. Ini menceritakan tentang seorang anak yang kemudian harus kehilangan seorang ibu, dan 3 hari sebelum itu dia menerima tanda-tanda dari ibunya, dan pada akhirnya dia harus menerima kenyataan bahwa pada saat itu yang dia mampu hanya melihat nisan ibunya yang sudah tak bernama. Waduh, tuh kan maknanya memang sangat bagus tadi puisi ini. Lah, saya kembali ke kepala suku nih. Kepala suku,
katanya kan tadi kita sudah ngobrol banyak nih di awal bahwa tiap tahunnya Bengkel Sastra ini akan membuat suatu pementasan, dan juga ini merupakan tanda kutip produk dari mereka yang baru bergabung yang telah dikaderisasi di Bengkel Sastra. Bagaimana dengan pementasan tahun ini? Apa yang akan diangkat, kapan pelaksanaannya, dan siapa saja yang terlibat? Jadi pertama saya ingin awal keanggotaan Bengkel Sastra itu berlaku seumur hidup bagi anggota Bengkel Sastra yang telah melewati intermediate training. Jadi setelah mendapatkan nomor registrasi Bengkel Sastra, status keanggotaannya itu menjadi seumur hidup. Ini salah satu faktor yang menimbulkan munculnya sebuah pementasan di Bengkel Sastra yang namanya pentas tahunan. Jadi senior-senior yang sudah tidak berstatus mahasiswa lagi, entahkah sudah kerja, sibuk di bisnis, atau melanjutkan studinya di S2, S3 dan lain, dan masih memiliki kemauan untuk berkesenian, pentas tahunan ini merupakan wadahnya. Karena pentas tahunan merupakan pentas yang melibatkan seluruh anggota Bengkel Sastra, mulai dari yang paling tua, yang paling pertama direkrut, sampai yang sekarang. Wow, jadi baik itu yang kader-kader baru maupun yang sudah pendahulu-pendahulu ini bisa ikut lagi di acara pentas tahunan ini. Nah, saya ke pemangku adat sebagai ketua panitia kan? Oke. Apa tema yang akan diangkat nanti tahun ini? Apa saja juga pementasan yang akan hadir di pentas tahunan? Oh ya, jadi untuk tahun ini kami dari panitia beserta steering committee telah mengangkat tema kita. Cukup simpel, sederhana, kita. Satu kata. Namun ini kan kita ini kalau dilihat memang hanya satu kata, namun ketika didalami lebih dalam lagi, dikaji lebih dalam, itu akan banyak sekali gejolak yang bisa kita dapatkan. Jadi sebetulnya tema ini berangkat dari tafsiran ataupun potretan dari kehidupan manusia sekarang, khususnya orang Indonesia dan lebih khusus lagi di Makassar ini. Jadi potretan ini kemudian kami akan ramu menjadi beberapa pementasan, namun bukan cerminan langsung dari apa yang kita temukan di tempat observasi, namun kita lebih kepada pemantik akan penyadaran terhadap sebuah masalah kecil yang kerap kali kita anggap itu biasa-biasa saja di masyarakat umum. Ya, misalnya beberapa fenomena yang kerap kali kita jumpai seperti hoax. Kan ini kan terjadi karena adanya gradasi antara literasi lisan, kemudian ke literasi, dan ada post literasi. Ada loncatan di sini, ada loncatan dari sastra lisan ini kemudian langsung loncat ke post literasi. Jadi tidak ada tahapan pengkajian di ranah literasi, maka timbullah hoax. Oke. Wah, menarik sekali tema yang diangkat. Lalu pelaksanaannya kapan? Untuk pelaksanaan kegiatan ini kami akan mengadakannya di Gedung Auditorium Amna Gapah Universitas Negeri Makassar, tepatnya tanggal 30 April 2019 mendatang. Wow, akhir 30 bulan April 2019 di Baruga Amanagapa Universitas Negeri Makassar. Nah, yang paling penting, bolehkah masyarakat umum datang untuk menyaksikan? Oh ya, sangat boleh sekali, karena sebenarnya kami tidak membatasi siapa saja yang bisa nonton, kalangan apa saja, karena kami akan mementaskan dari 4 divisi ini. Ada 4 divisi tadi, ada teater. Kami akan menampilkan modus spionase, sebuah karya teater yang kemudian bercerita tentang kehidupan di penjara. Baik. Baik. Jadi yang tidak kalah pentingnya lagi, apakah ini gratis? Ya, jadi
HTM, harga tiket masuk. Gak apa-apa, silakan disebutkan ke pemirsa Jadi, semua. Karena sesuatu yang sangat indah, penampilan atau pertunjukan yang menarik itu akan setara dengan hal yang kita keluarkan. Kita lihat tadi bagaimana Ira membaca puisi, saya yakin pertunjukan-pertunjukan yang lainnya ini bakal tidak kalah serunya dengan apa yang Ira tampilkan. Silakan disebutkan. Oh ya, jadi untuk HTM-nya itu Rp25.000 untuk per tiketnya. Jadi cukup murah dibanding dengan pementasan yang kemudian akan kami hadirkan. Tadi kan sudah ada teater saya jelaskan, kemudian ada sastra. Kami juga akan menampilkan dongeng. Dongeng kali ini akan dibawakan oleh salah satu pendongeng internasional. Dan itu adalah anggota Bengkel Sastra. Wow, pendongeng internasional yang berasal yang sudah ditempa di Bengkel Sastra Universitas Negeri Makassar. Keren sekali. Tiketnya bisa didapatkan di mana? Untuk tiketnya mungkin bisa langsung menghubungi kami di... Ada media sosial? Ada media sosialnya. Silakan Jadi disebutkan media sosialnya. untuk media sosialnya di akun Bengkel Sastra. ya, jadi di Instagram kami punya akun Bengkel Sastra. Oke, Bengkel Sastra di Instagram ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman sudah bergabung dengan Sapa Sulsel pada pagi ini. Terima kasih Andro, Ira, dan juga Bahar. Sukses untuk kegiatan pementasan kita nanti di 30 April di Baruga Amanagapa. Pemirsa jangan lupa. Nah, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.